Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan badan ad hoc dimanapun berada, nah, di kesempatan baik ini saya akan coba berbagi dengan kalian semua terkait tata cara yang benar dalam mengisi C-Hasil untuk pemilu 2024. Nah, di sini rekan-rekan KPPS dan PPS wajib dipahami terkait tata cara pengisiannya step by step supaya di hari H nantinya rekan-rekan KPPS tidak salah dalam mengisi C-Hasil ya. Jika ini salah dalam pengisian C-Hasil maka akan fatal ya. Jika ini salah maka semuanya akan amburadul. Nah, di sini rekan-rekan KPPS ya, cara mengisi di atas ini bagaimana. Kemudian ini mudah ya. Kemudian cara mengisi ini rapat perhitungan suara dimulai pada pukul berapa sampai dengan berapa ya. Baik, di sini rekan-rekan KPPS untuk pengisian C-Hasil ini sebenarnya bisa kita isi sebelum perhitungan suara ya, sebelum perhitungan suara selesai dilakukan. Ini dapat kita hitung sesudah pemungutan suara kita tutup ya. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu, kita harus mempunyai dokumen penting ya. Ada dua dokumen penting yang harus kita siapkan. Yang pertama di sini untuk ini ya, untuk pengisian poin A, data pemilih. Di sini kita harus siapkan DPT ya, DPT TPS kita. Ya, kita isi sesuai yang ada di DPT. Misalnya jumlah laki-laki berapa, perempuan berapa, dan jumlah laki-laki perempuan. Kemudian di sini ada lagi dokumen penting yang kedua yaitu di daftar hadir. Untuk dapat kita mengisi pada poin B, pengguna hak pilih. Sesuai daftar hadir DPT di sini, kemudian di poin 2 sesuai daftar hadir DPDB, dan di poin 3 sesuai daftar hadir DPK. Ini daftar hadir semua sudah ditandatangani sebelum dilakukan pemungutan suara ataupun sebelum menggunakan hak pilih oleh masyarakat ya. Namun sebelum kita lanjut ke pokok pembahasannya, di sini Bapak Ibu Badan ad hoc dan masyarakat seluruh Indonesia, berhubung di sini 7 hari lagi menuju pemilu 2024, rekan-rekan semua harus dipastikan Bapak Ibu ya sudah terdaftar sebagai pemilih dengan cara cek ya di cek DPT online ya, yaitu cek dptonline.kpu.go.id. Untuk pemungutan suara dan perhitungan suara nanti akan dilakukan pada hari Rabu 14 Februari 2024 ya. Ayo ke TPS, jangan ada yang golput. Baik, kita lanjut saja ke pokok pembahasannya. Nah, di sini rekan-rekan semua, yang pertama kita harus mengisi ya. Untuk halaman pertama di C-Hasil, ini saya praktekkan yaitu C-Hasil presiden ya, yaitu PPWP. Nah, di sini Bapak Ibu untuk berita acara, sertifikat dan catatan hasil perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Nah, di sini Bapak Ibu harus diisi dengan huruf ya, jangan angka, yaitu pada hari Rabu di tanggal 14 ya. Tanggal 14 ini ditulis dengan huruf ya, 14, jangan ditulis dengan angka. Begitu pula dengan bulan, yaitu bulan Februari, bulan 2 ditulis dengan huruf, jangan ditulis angka. Dan tahunnya juga demikian, ditulis dengan huruf, yaitu 2024. Nah, di sini selanjutnya Bapak Ibu, untuk pengisian provinsi, silakan isi sesuai provinsi Bapak Ibu. Kemudian kabupaten juga demikian, kemudian kecamatan dan kelurahan, kemudian TPS ya, sesuai keadaan pada hari pemungutan suara ya. Di TPS berapa? 1, 2, 3 sampai seterusnya. Di sini silahkan diisi ya. Misalnya di sini saya contohkan yaitu TPS 1, maka kita tulis 001 ya di dalam kurung, yaitu dengan tulisan huruf 1. Baik, ini saya kasih keterangan yaitu data TPS. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini ya dimulai pada pukul ya. Di sini kita mulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 13, yaitu pukul 1 siang ya. Ini waktu setempat, ini waktu pelaksanaan pemungutan suara ya. Kemudian untuk rapat perhitungan suara dimulai sesuai keadaan di lapangan. Nanti bagaimana ya? Apakah di jam 13, 15, apakah di jam 14 ya? Itu disesuaikan. Oke. Misalnya di sini saya contohkan ya. Kita mulai untuk perhitungan suara
pada pukul 13.15 sampai dengan pukul 15.00. Ini perlu dipahami juga, ini untuk perhitungan suara yang pertama, yaitu jenis pertama, yaitu untuk presiden ya. Kemudian baru dilanjutkan untuk jenis lainnya sampai dengan 5 jenis ya. Nanti baru disambung lagi di jam ini ya. Misalnya selesai jam 15.00, maka di jenis yang kedua maka kita buat di sini jam 15 ya, sampai jam berapa selesai perhitungan suara. Ini waktu setempat pada hari yang sama ya. Nah, di sini kita harus coret yang tidak perlu ya, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke poin 1, data pemilih dan pengguna hak pilih. Nah, di sini rekan-rekan, kita harus pahami dulu ya. Untuk data ini data tetap DPT. Ini data pemilih yang meliputi daftar pemilih tetap pada TPS, yang dimaksud merujuk pada jumlah pemilih pada formulir A Kapko daftar pemilih ya, yaitu model A Kapko. Kapko ini kabupaten kota ya. Nah, untuk data DPT ini perlu kita garis bawahi ya. Ini bersifat tetap ya, sesuai DPT yang diberikan oleh KPU ataupun KIP kabupaten kota melalui PPK ataupun PPS wilayah kerja masing-masing ya. Ini untuk DPT-nya tetap, bersifat tetap, lelaki perempuan ya. Dan ini jumlahnya, misalnya lelaki 123 dan perempuan 174, maka jumlah 297. Ini tetap, bersifat tetap. Kemudian di poin B, yaitu ini untuk pengguna hak pilih. Nah, rekan-rekan, untuk pengguna hak pilih di poin 1, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap ataupun DPT, ini khusus untuk pemilih ya yang datang pada hari ke TPS, yaitu pengguna hak pilih yang ada dalam DPT yang merujuk pada si daftar hadir ya. Nah, untuk menghitung jumlah laki-laki dan perempuan, maka rekan-rekan KPPS harus jeli ya dan cepat dalam menghitung laki-laki perempuan, yaitu merujuk pada daftar hadir, yaitu yang dihitung pengguna hak pilih yang telah menandatangani DC daftar hadir ya. Dan di sini rekan-rekan KPPS harus pastikan semua pengguna hak pilih yang sudah menandatangani daftar hadir harus menggunakan hak pilihnya ya. Dan semua jenis surat suara yang telah digunakan harus dimasukkan ke tong masing-masing ya. Baik, kita lanjut ke poin 2, yaitu jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan ataupun DPDB. Nah, di sini rekan-rekan semuanya, untuk jumlah pengguna hak pilih dalam DPDB yang merujuk pada daftar hadir DPDB, maksudnya rekan-rekan nanti akan diberikan yaitu C daftar hadir khusus DPDB ya. Dia tidak satu dengan daftar hadir DPT ya. Itu dia akan asing-asing nanti. Nah, untuk DPTB yang hadir pada hari A, dia akan membawa yaitu formulir DPTB yang telah ditandatangani dan dibubui stempel oleh KIP ataupun PPK ataupun PPS yang telah mengeluarkan surat DPTB untuk pemilih yang bersangkutan. Misalnya di TPS kita ada di daftar hadir ataupun daftar DPDB-nya yaitu ada 10 orang ya. Dan yang hadir pada hari H itu ada 7 orang. 3 laki-laki dan 4 perempuan. Maka 7 orang yang kita masukkan data ke sini. Jangan kita masukkan ke 10 orang tersebut ya. Ini kuncinya yang hadir ya, yang hadir pada hari H yang telah memberikan hak pilihnya. Oke, untuk DPK. Nah, untuk jenis DPK ini di poin 3, untuk jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Nah, di sini yang dimaksud DPK yaitu pemilih ataupun masyarakat yang belum terdaftar di DPT ataupun di DPTB ya. Caranya bagaimana? Nah, di sini rekan-rekan KPPS, untuk masyarakat yang termasuk dalam DPK ini, sebelum kita masukkan ke DPK, rekan-rekan silakan minta KTP-nya ya.
Kemudian rekan-rekan silakan cek datanya di DPT online ya. DPT online, masukkan NIK-nya, dan di situ nanti akan keluar notifikasinya sudah terdaftar ke dalam DPT ataupun ke dalam DPTB ya. Jika memang keluar notifikasinya belum terdaftar, baru boleh kita masukkan masyarakat tersebut ataupun pengguna hak pilih tersebut ke DPK ya. Nah, di sini untuk DPK-nya juga ada daftar hadir tersendiri dia ya. Di sini Bapak Ibu silakan masukkan masyarakat tersebut ke daftar hadir DPK, kemudian ditandatangani, kemudian nanti ditunggu antrian, dan kemudian untuk DPK tersebut juga dipastikan sudah memberikan hak pilihnya dan telah dimasukkan jenis surat suaranya ke tong masing-masing ya. Nah, kemudian di poin 4, jumlah pengguna hak pilih di sini yaitu B1, B2, dan B3, yaitu ini ya. B1, 2, dan 3. Di sini kita jumlahnya masing-masing ya. Laki-laki berapa, turun ke bawah, perempuan berapa, dan jumlah laki-laki perempuan. Di sini ya, ada 2, 3, 6. Baik, kita lanjut ke data pengguna surat suara. Nah, di sini rekan-rekan semuanya, untuk data pengguna surat suara ya, di poin 1, jumlah surat suara yang diterima dan masuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Di sini rekan-rekan semua. Nah, di sini rekan-rekan KPPS untuk mendapatkan jumlah surat suara termasuk cadangan 2% ini, yaitu jumlah keseluruhan DPT masing-masing TPS ya. Misalnya 297 kita kalikan 2%, maka akan keluar 6 ya, yaitu 6 lembar. Maka 6 kita tambah 297 sama dengan 303, yaitu 303. Maka kita isi di sini 303. Kemudian di poin 2, yaitu jumlah surat suara yang digunakan. Ini jumlah surat suara yang sama dengan jumlah surat suara hak pilih dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yaitu hasil dari perjumlahan pengguna hak pilih B1 ditambah B2 dan ditambah B3, yaitu yang ini. Ini kita turunkan ke bawah, yaitu di poin jumlah surat suara yang digunakan ya. Baik, selanjutnya rekan-rekan, yaitu poin 3, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. Nah, ini merupakan surat suara yang rusak dan keliru dicoblos pada saat pemungutan suara ya, bukan surat suara yang tidak sah. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, surat suara ini yaitu surat suara yang belum masuk ke tong ya, ke tong masing-masing jenis surat suara ya. Ini surat suara yang di luar tong. Misalnya ada pemilih ketika telah diberikan surat suara oleh KPPS, ketika sudah masuk ke bilik suara, begitu dibuka lembar surat suaranya, sudah tercoblos ataupun sobek ya, ataupun sudah tercoret-coret, maka ini wajib kita kembalikan ke KPPS ya, untuk diberikan surat suara yang baru. Nah, surat suara yang dikembalikan itulah yang dinamakan surat suara rusak ataupun keliru dicoblos ya. Ini untuk keliru dicoblos juga bisa, misalnya si pemilih ini ingin mencoblos untuk partai mangga, akan tetapi saat mencoblos sudah mencoblos partai apel ya, dengan nomor urut 7 misal. Nah, maka ini juga boleh kita kembalikan ya ke KPPS. Maka di sini rekan-rekan KPPS isi berapa jumlah surat suara yang dikembalikan oleh masyarakat ya. Ini silakan diisi sesuai kejadian pada hari H ya. Nah, rekan-rekan semuanya, untuk surat suara tidak digunakan ini, cara mengisinya, rekan-rekan KPPS silakan kurangi ya surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan, yaitu 303 ini, dikurangi jumlah surat suara yang digunakan, kemudian dikurangi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak ataupun keliru dicoblos.
maka jumlahnya di sini sisanya 66 ya. Surat suara tidak digunakan ataupun tidak terpakai sudah termasuk sisa surat suara cadangan. Oke, di sini clear ya. Kemudian kita lanjut ke poin 3. Di sini rekan-rekan KPPS untuk poin 3 untuk data pemilih disabilitas. Nah, di sini untuk jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih pada hari H ya. Ini sesuai kondisi pada hari H juga ya. Misalnya di DPT kita ada pemilih disabilitas 3 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Akan tetapi pada hari H yang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya hanya 1 orang, yaitu perempuan ya. Ini sesuai kejadian di lapangan, yaitu di TPS pada hari H. Baik, kita lanjut. Nah, di sini rekan-rekan KPPS kita lanjut ke lembar kedua, yaitu halaman perolehan suara. Nah, di sini untuk perolehan suara masing-masing peserta pemilu. Oke, untuk pengisian di atas ini sama. Oke, di sini di poin 4 data rinci perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden ataupun DPR ataupun DPD. Nah, di sini untuk kotak-kotak ini rekan-rekan silakan isi ya, yaitu seperti hitungan poli ya. Di sini masing-masing kotak yaitu 5 dan jumlah satu baris ini maksimal 60 ya. Sesudah kita isikan di baris pertama sudah penuh, maka kita turunkan ke bawah ya. Seperti yang terlihat di sini yaitu 18. Maka kita jumlahkan ke sini, ke sebelah kanan ini, yaitu jumlah suara sah keseluruhannya ya. Yaitu misal di sini ada 78, maka di sini kita tulis 78 ya di kotak kedua dan kotak ketiga. Ini rekan-rekan KPPS penulisannya bukan penulisan biasa seperti ini, akan tetapi penulisan digital ya. Dan di sini di kotak pertama yang tidak ada angkanya, di sini tidak boleh diisi 0, akan tetapi dipalang X seperti ini ya. Dan kemudian di bawah juga kita harus isi seperti kita pernah ikut ujian akhir pada tahun-tahun sebelumnya ya. Di sini kita bulatkan sesuai angka di atas ini. Misalnya 0, kita bulatkan di 0. Kemudian di baris kedua di sini ya, sesuai kotak di atas ini, misalnya angka 7, maka kita bulatkan penuh ya. Jangan sampai keluar ataupun tidak penuh ya. Kita bulatkan 7. Kemudian di baris ketiga di sini juga sesuai angka di atas yaitu 8, kita bulatkan 8. Nah, di sini jangan lupa ditulis ya, yaitu dengan huruf. Misalnya di sini ada 78, maka kita tulis di sini 78. Kemudian di sini juga kita perlu jelaskan ya. Di sini rekan-rekan KPPS, jika kolom-kolom ini tidak lagi terisi, maka rekan-rekan silakan tutup dengan huruf Z ya, yaitu 0 ya. Kita buat seperti ini dan di sini juga ya. Oke. Untuk calon berikutnya juga sama untuk pengisiannya ya. Saya tidak jelaskan lagi. Kemudian untuk calon berikutnya juga sama. Nah, di sini rekan-rekan KPPS, jika di sini calon ketiga ini kosong, tidak ada suara, maka rekan-rekan KPPS silakan tutup dengan 0 semua di sini ya. Dimulai dari sini sampai ke sini. Di sini juga sama. Dan di sini di penulisan ini juga sama ya, ditutup ya, 0. Baik, kita lanjut ke lembar ketiga. Nah, di lembar terakhir ini rekan-rekan KPPS harus kita isi jumlah suara sah dan suara tidak sah dan keseluruhan surat suara ya. Di sini dapat kita lihat di poin A yaitu jumlah seluruh surat suara sah. Surat suara sah di sini yaitu kita jumlahkan dari belakang tadi ya. Nah, hasil dari perjumlahan masing-masing pasangan calon ya, yaitu suara-suara yang didapatkan ini namanya suara sah. Ya, ini ditambah 78 ya, ditambah 78 dan ditambah 78. Ini kita jumlahkan suara sah yang didapatkan oleh masing-masing peserta pemilu ya. Misalnya ada 3, yaitu ketiga-tiganya kita jumlahkan. Kalau ada 7, 10 sampai sekian,
kita jumlahkan keseluruhan ya, surat suara yang didapatkan oleh peserta pemilu. Di sini misalnya peserta pemilu 1, 2, dan 3 masing-masing mendapatkan 78, maka kita tambahkan 78 tambah 78 tambah 78 ya. Nah, kemudian kita isikan ke sini ya, ke poin jumlah seluruh surat suara sah berjumlah 234. Kemudian untuk jumlah surat suara tidak sah kita isi ke sini ya. Ini sesuai kondisi real yang terjadi di TPS masing-masing ya. Misalnya ini juga perlu kita perjelaskan untuk surat suara sah dan tidak sah ini, yaitu surat suara yang telah masuk ke tong masing-masing jenis surat suara ketika dilakukan perhitungan suara yang dibacakan oleh KPPS, yaitu ada sah dan tidak sah ya. Yang intinya yaitu ketika surat suara telah masuk ke tong itu hanya terdapat 2 surat suara, yaitu sah dan tidak sah. Baik, kemudian di sini sudah kita isi, di poin A sudah kita isi keseluruhan surat suara sah, dan di poin B juga sudah kita isi keseluruhan surat suara tidak sah. Kemudian di poin C yaitu jumlah keseluruhan surat suara sah dan tidak sah, yaitu kita tambahkan yaitu VA dan VB ya, yaitu ini VA dan VB kita tambahkan 234 ditambah 2 menjadi 236 ya. Kemudian di bawah di sini perlu juga kita garis bawahi jumlah ini, rekan-rekan KPPS, ini jumlahnya harus sama dengan jumlah daftar hadir dan surat suara yang digunakan oleh masyarakat ya, ataupun oleh pemilih pada hari H yang terjadi di TPS kita masing-masing. Oke. Kemudian di sini kita tetapkan di kampung masing-masing ataupun di desa masing-masing. Kemudian tanggal ini tetap ya, dia yaitu tanggal 14 bulan 2 yaitu 02, kemudian tahun 2024 2024. Kemudian di sini perlu juga diingat rekan-rekan KPPS ya, ini jangan sampai salah ya. Ini untuk nama dan tanda tangan kelompok penyelenggara perhitungan suara di sini harus sesuai urutan di SK KPPS ya, yang dikeluarkan oleh PPS ya. Dan di sini rekan-rekan KPPS untuk SK-nya alangkah baiknya pada hari H pemungutan suara harus ada SK-nya di meja KPPS ya, yaitu ketuanya di nomor 1, kemudian diikuti anggotanya sampai ke anggota 7 ya, sesuai SK. Kemudian di sini untuk saksi juga sesuai saksi yang telah diberikan mandat pada hari H juga ya, yang telah diberikan mandatnya ke KPPS pada hari 14 Februari 2024. Nah, di sini rekan-rekan KPPS setelah semuanya sudah kita isi dengan baik dan benar, kita perlu cek kembali ya dan pastikan untuk data ini apakah sudah benar-benar sudah balan ya, datanya sudah valid ataupun belum ya. Caranya yaitu rekan-rekan KPPS harus kembali melihat ya, yaitu di lembar pertama. Di lembar pertama di poin ini ya, di poin B di nomor 4 jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 yaitu 236. Kemudian jumlah suara yang digunakan juga harus 236. Kemudian di lembar terakhir yaitu di poin V yaitu data surat suara sah dan tidak sah, yaitu untuk poin C-nya yaitu jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah, yaitu harus jumlahnya sama seperti di atas ya, 3 item ini, 3 baris ini, yaitu tetap harus 236. Jika ketiga-tiga ini jumlahnya sudah sama, maka itu datanya sudah valid ya, sudah benar. Oke, baik rekan-rekan KPPS. Nah, di sini untuk pengisian C hasil untuk DPR ya, ini saya contohkan untuk DPRA. Untuk pengisian ini lembar rincian perolehan surat suara partai politik dan surat suara calon, ini caranya sama ya. Untuk cara polinya dan perjumlahan di sini juga angka digital. Yang bedanya hanya di sini ya, untuk daerah pemilihan.
Ini saya contohkan untuk DPRA yaitu Dapil 4 ya, Aceh Utara. Nah, untuk melihat dapil ini silakan Bapak Ibu silakan search di Google. Misalnya untuk DPRA silakan cari untuk DPRA Aceh Utara ya untuk pemilu 2024. Kemudian untuk dapil DPRK ataupun DPR RI dia itu berbeda ya dapilnya. Di sini maka isikan sesuai dapil wilayah kerja rekan-rekan KPPS ya. Baik Bapak Ibu, hanya demikian tata cara yang benar dalam mengisi hasil untuk pemilu 2024 ya. Baik, silakan rekan-rekan KPS berikan dukungan untuk kanal YouTube Mukhtar Syahid berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Silakan di-share video ini, semoga dapat membantu rekan-rekan kita di luar sana. Oke. Baik, selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata saya mohon pamit undur diri. Jika ada terdapat kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.